warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurma Putri dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan meresum seluruh materi bahasa Indonesia yang telah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, surat. Yang kedua, ejaan. Yang ketiga, teks cerita sejarah. Yang keempat, novel. Yang kelima, majas. Dan yang keenam, judul. Materi tentang surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis antara komunikan dan komunikator. Komunikan sebagai penulis dan komunikator sebagai pembaca. Surat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama surat resmi, yang kedua surat niaga, yang ketiga surat pribadi. Surat resmi cirinya ada kop surat, surel, jabatan, dan lain-lain. Surat pribadi itu contohnya seperti surat antar teman, antar sahabat yang ruang lingkupnya itu kecil. Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa ditulis dengan 3 metode. Yang pertama surel atau link, yang kedua orang dalam, dan yang ketiga kerabat dekat, yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan yang telah berubah namanya menjadi I atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia. EYD ini terbagi menjadi 5. Yang pertama tanda baca. Tanda baca ini terdapat titik seperti titik, koma, tanda seru atau injeksi, tanda tanya atau klarifikasi. Yang kedua lafal atau pengucapan, contohnya seperti apel, apel. Etimologi atau asal usul, contohnya seperti kata saudara, sau satu, dara perut, jadi satu perut. Logika atau proses berpikir, misalnya bubur ayam, yang banyak itu kan buburnya bukan ayamnya. Akhirnya itu imbuhan. Imbuhan terbagi menjadi 3. Imbuhan depan prefix, belakang infix, dan gabungan atau depan belakang adalah simulfik. 3 yaitu novel atau narasi. Novel adalah cerita kompleks. Cerita kompleks ini bisa benar, bisa juga tidak. Cerpen, sinetron, film ini termasuk karangan narasi. Karangan narasi ini bisa benar, bisa juga salah. Yang benar contohnya itu diary, dan yang salah contohnya itu seperti Sangkuriang dan Preman Pensiun. Novel yang pertama itu tema. Tema adalah latar belakang dari sebuah novel tersebut. Yang kedua judul. Judul adalah sebuah nama dari karangan atau novel tersebut. Yang ketiga itu tokoh. Setahu saya tokoh terbagi 3. Tokoh utama, tokoh pendamping, dan figuran. Dan keempat struktur novel adalah penokohan. Penokohan terbagi 3. Tokoh protagonis atau baik, antagonis, jahat, dan tritagonis atau bisa baik bisa juga jahat. 5 yaitu setting. Setting ini setting tempat, waktu, alur, atau jalannya cerita. Adalah amanat yang ingin disampaikan penulis novel tersebut. Keempat yaitu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ini ada banyak kaidah kebahasaan. Yang pertama itu kata baku. Kata baku adalah kata yang ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung. Contohnya itu seperti lalu, dan. Yang ketiga itu kata dasar dan bentukan, yaitu kata yang belum mempunyai imbuhan. Pertama adalah majas. Majas adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang telah dipelajari di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama majas pertentangan. Majas pertentangan adalah yang bertentangan. Terbagi menjadi 10. Yang pertama majas litotes adalah pernyataan yang memperkecil sesuatu atau melemahkan dan menyatakan kebalikannya. Contohnya silakan mampir ke gubuk kami walaupun hanya sebentar. Yang kedua majas ironi adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlawanan atau bertentangan. Contoh, suaramu sangat merdu sampai-sampai anakmu menangis saat kamu bernyanyi. Yang kedua majas paradoks adalah bahasa kiasan yang mengimplikasikan sesuatu yang berbeda. Contohnya, Andi merasa kesepian di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta. Yang kedua, antitesis adalah pengungkapan gagasan yang bertentangan dalam susunan kata yang sejajar. Contohnya, produk kosmetik yang kau gunakan akan mempengaruhi kasar halusnya.
Yang kelima, majas oksimoron adalah majas yang menempatkan dua antonim dalam suatu hubungan sintaksis. Contohnya, pertemuan ibu dan anak itu penuh dengan isak tangis bahagia. Yang keenam, majas kontradiksi interminus adalah majas yang memanfaatkan pernyataan yang bersifat menyangkal. Contohnya, semua barang di toko ini diskon 15% kecuali perlengkapan bayi dan anak. Yang ketujuh, majas anakronisme adalah pertentangan yang ditandai dengan kemunculan ketidaksamaan antara kejadian dengan masa kejadian tersebut. Contohnya, para pasukan kerajaan merayakan kemenangan perang dengan musik rock. Pada zaman kerajaan belum ada musik rock. Kedelapan, majas okupasi adalah melakukan bantahan. Contohnya, olahraga itu menyehatkan, tapi banyak orang malas bangun pagi untuk melakukannya. Tidur lebih diminati dibandingkan berolahraga. 9, majas pleonasme menyatakan sesuatu hal yang sudah jelas tapi tetap diberi tambahan agar kata lain agar mempertegas maksudnya. Contohnya, kalau kamu masih mau mendapatkan jatah makan, cepat turun ke bawah. Ke-10, majas repetisi adalah pengulangan dari suatu kata dalam beberapa frasa dengan tujuan menegaskan suatu maksud. Contohnya, engkaulah satu-satunya yang ku nanti, satu-satunya yang ku harap untuk datang untuk menghiburku. Jenis majas yang kedua adalah majas perbandingan. Majas perbandingan ini adalah gaya bahasa yang sering digunakan untuk membandingkan objek dengan lainnya. Majas perbandingan juga terbagi menjadi 10. Yang pertama, personifikasi adalah gaya bahasa yang menggantikan fungsi pada benda mati seakan-akan bersikap seperti manusia. Contohnya, daun seperti melambai-lambai kepadaku, mengajakku bermain. Yang kedua, metafora adalah menempatkan objek yang memiliki sifat sama dengan yang diungkapkan. Contohnya, dia adalah tangan kanan presiden masa dulu. Yang ketiga, asosiasi. Gaya bahasa ini ditandai dengan bagaikan untuk membandingkan dua objek yang beda. Contohnya, bagaikan pinang dibelah dua, sifat dua adik dan kakak itu. Yang keempat, hiperbola adalah seakan-akan melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, orang tua membanting tulang demi untuk menghidupi anaknya. Yang kelima, eufemisme. Majas ini menggantikan kata yang tidak baik menjadi lebih baik. Contohnya, suaminya seorang tunawisma sehingga ialah yang bekerja. Yang keenam adalah metonimia, majas yang membandingkan sebuah merek untuk merujuk ke benda umum. Contohnya, agar tangan putih lebih baik pakai Vaseline hand body. Yang ketujuh, majas simile, menggunakan kata bagaikan atau pengandaian lainnya untuk mengungkapkan sebuah kegiatan atau ungkapan tanpa perbandingan. Contohnya, tingkahnya seperti tidak memakan bangku sekolah. Yang kedelapan, majas alegori, yaitu membandingkan sebuah objek dengan makna kias. Contoh, suamiku adalah tulang punggung keluarga. Yang kesembilan, majas sinekdok, terbagi menjadi dua. Yang pertama, pars pro toto, adalah penyebutan sebuah unsur sebuah benda. Yang kedua, majas totem pro parte adalah penyebutan seluruh benda. Pars pro toto contohnya, sampai bel berbunyi dia tak kunjung datang. Contoh si pro parte, Pani anak yang pintar sehingga dia mendapat juara 1 sampai kuliah. Yang ke-10, majas simbolik adalah membandingkan sikap manusia dengan sikap makhluk hidup lain. Contoh sikapnya yang sering membabi buta saat marah menjadikan dia dibenci banyak orang. Materi yang terakhir adalah judul. Judul adalah nama sebuah karangan. Judul dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang pertama, letak kalimat utama. Kalimat utama di depan disebut deduktif, di belakang disebut induktif. Yang kedua, dengan logika atau dengan inferensi, yaitu dengan menebak-nebak. Yang ketiga, yaitu dengan kelengkapan fungsi. Kelengkapan fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang kedua, subjek, predikat. Yang ketiga, subjek saja atau predikat saja. Nah, yang keempat, dengan koheren. Koheren adalah pemilihan kata fungsi untuk menentukan ruh. Dan tugas resum dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.